Halo, perkenalkan nama saya Hira Aruma. Di sini saya akan mengobarkan materi diabetes mellitus. Yang peranggotakan saya sendiri. Saya Octavio Prasetyanto. Dan saya sendiri, Preta Marcella. Definisi. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia kronik akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Klasifikasi. DM tipe 1, kerusakan di pankreas atau imun, DM tipe 2, resistensi insulin dan disfungsi sekresi insulin. DM gestasional yang terjadi pada ibu hamil. DM sekunder akibat penyakit pankreas atau obat-obatan tertentu. Selanjutnya ada etiologi. DM tipe 2 dipicu kombinasi genetik dan lingkungan. Obesitas lemak ventral dapat menyebabkan peradangan yang menyebabkan resistensi insulin, sehingga sel pada pankreas yang lama-lama menjadi lemah dan tidak mampu memproduksi insulin. Penyebab lain seperti mikroba usus, epigenetik, dan stres oksidatif juga berperan penting. Selanjutnya, DM tipe 1, penyakit autoimun yang merusak sel B sehingga tubuh tidak dapat membuat insulin. Faktor resiko pada diabetes mellitus, yang pertama non-modifiable, ada riwayat keluarga, dan juga ada usia. Selanjutnya ada etnis tertentu. Kita berpindah ke modifiable pada diabetes mellitus. Pertama, obesitas, dan yang kedua, pola makan tidak sehat. Ketiga, kurang aktivitas fisik. Manifestasi klinis pada diabetes mellitus. Diabetes sering jadi disadari tetapi ada tanda dan gejala yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Gejala akutnya atau klasik meliputi poluria sering berkemih terutama saat malam hari. Dan yang kedua, sering haus atau polidipsia. Dan yang ketiga, polifagia atau mudah lapar. Dan yang keempat, mudah lelah. 5. Penurunan berat badan dan bersebab akhir pada dapur. Untuk gejala DM tipe 2, gejalanya bisa sangat ringan atau bahkan tidak terasa sehingga orang baru tahu setelah komplikasi. Selanjutnya, gejala pada temuan fisik yang pertama gemuk terutama perut buncit, hipertensi darah tinggi. Selanjutnya, luka lama sembuh. Terjadinya infeksi yang berulang-kali. Signifikasi. Diabetes termasuk penyakit tidak menular yang terjadi bukan besar bagi kesehatan masyarakat karena komplikasinya bisa menyerang banyak organ dan menurunkan kualitas hidup. Dalam 30 tahun terakhir, jumlah kasus terus meningkat, termasuk di Indonesia dengan prevalensi yang naik dan banyak penderita yang belum terdiagnosis. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan, tapi juga ekonomi, mulai dari biaya pengobatan hingga hilangnya produktivitas. Karena itu, layanan kesehatan perlu memperkuat pencegahan, screening rutin, dan akses pengobatan yang mudah agar pengendalian diabetes lebih efektif. Patofisiologi. Ketika lemak tubuh terutama lemak area bertambah banyak, teringat lemak terlepaskan secat peradangan seperti TNF4 dan IL-6 saat ini membuat sinyal insulin menjadi kacau. Artinya insulin tidak lagi bekerja seaktif dulu. Untuk menutupi gangguan ini, pankreas terpaksa memproduksi insulin lebih banyak dari biasanya. Namun lama-kelamaan sel P menjadi lelah. Mereka terkena stres oksidatif, kerusakan mitokondria, hingga akhirnya tidak mampu lagi menghasilkan insulin yang cukup. Disinilah uretera mulai terus meningkat. Gangguan ini tidak hanya terjadi di satu organ di hati, glukogenosis meningkatkan sehingga uretera puasa naik. Di otak kemampuan menyerap glukosa menurun karena sedikitnya GLUT4, sementara keceringan lemak, pemetaan lemak berlebih melepas asam lemak bebas yang semakin memperparah resistensi insulin. Akibatnya, uretera yang tinggi dalam waktu lama memicu kerusakan lain, berpendunya aktivitas jalur PKC meningkatkan radiokal bebas, hingga penumpukan sorbitor di saraf dan retina. Inilah yang akhirnya menyebabkan komplikasi makro dan mikrovaskular seperti penyakit jantung, gangguan ginjal, kerusakan saraf, dan gangguan penglihatan lainnya. Diabetes bukan hanya tentang gula yang naik,
Ini adalah rangkaian proses panjang yang melibatkan perhatian kerusakan sel dan perubahan metabolik ke seluruh tubuh. Pathway. Diabetes adalah faktor resiko seperti genetik, obesitas, dan gaya hidup tidak sehat. TMD1 sel imun menyerang sel B pada pankreas yang menyebabkan pankreas lama-lama maju dan rusak sehingga insulin sangat rendah. Pada DMD2, tubuh menolak insulin sehingga pankreas bekerja lebih keras yang menyebabkan pankreas melemahkan tubuh terhadap insulin. Pada tahap hiperglikemi, banyak faktor gula pada aliran darah yang mengakibatkan diabetes. Gejalanya meliputi sering buang air kecil, sering haus, mudah lapar, namun berat badan turun, dan mudah lemah. Jika dibiarkan hiperglikemia merusak embuluh darah dan menyumbat pembuluh darah menyebabkan kerusakan mata, ginjal, syaraf, penyakit jantung hingga stroke. Memahami pathway diabetes membantu kita mencegah komplikasi dan menjaga kesehatan. Yang pertama, olahraga dan aktivitas fisik. Yang kedua, makan makanan sehat, gula darah teratur. Ayo, kelompok resiko. Lansia di atas umur 55 tahun, obesitas, riwayat keluarga, tinggal di perkotaan, pendidikan rendah, ekonomi rendah. Ayo, distribusi geografis. Prevalensi diabetes di Indonesia mencapai sekitar 11,7%. Anggota tertinggi aktif di Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Tren dan isu lainnya. Trennya terus naik dari tahun 2018 karena banyak kasus pun terdeteksi serta meningkatnya obesitas dan konsumsi makanan tinggi rendah. Pencegahan dan pengendalian. Pencegahan primer, makanan sehat, olahraga teratur, kurangi makan manis dan berlemak, edukasi masyarakat. Pencegahan sekunder, screening gula darah, dan deteksi dini pada diabetes. Pengendalian obat bila diperlukan beberapa favorit dan edukasi pasien korban. Penata laksanaan diabetes mencakup pola makan sehat, olahraga, dan penurunan berat badan. Jika diperlukan, pasien mendapat obat seperti metformin atau insulin, komplikasi harus dipantau dan ditangani, dan pasien perlu kontrol rutin untuk memeriksa gula darah, tekanan darah, dan profil lemak. Konsep asuhan keperawatan. Ketika seorang pasien datang dengan wajah lelah, ia mengeluh sering haus, sering buang air kecil, dan penglihatannya mulai kabur. Kadang tubuhnya gemetar dan keringatnya keluar banyak. Pertama, perawat melakukan pengkajian mulai mencatat identitas pasien, lalu menanyakan keluhan yang sedang dirasakan. Saat gula darah tinggi, tubuh pasien terasa lemas dan dehidrasi. Tapi setelah gula darah turun terlalu rendah, ia merasa gemetar, lapar, pusing, bahkan hampir bingung. Selanjutnya, perawat melakukan identifikasi riwayat kesehatan mulai dari kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Dari riwayat kesehatan yang didapat, pasien sering mengalami luka yang sulit sembuh, kesemutan, mual muntah, dan berat badan menurun. Ia juga pernah mengonsumsi obat yang bisa mempengaruhi gula darah, dan ternyata ada anggota keluarga yang juga memiliki diabetes. Kedua, perawat melakukan pemeriksaan fisik, perawat kemudian memeriksa kondisi tubuhnya, kulit terlihat kering, turun menurun, kaki ada area yang mulai tampak seperti luka, pernafasan terlihat cepat, nadi meningkat, dan pasien tampak mudah lelah. Dari diagnosa yang didapat, yang pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan hiperglikemia dibuktikan dengan adanya kesemutan pada tangan kiri. Dan yang diagnosa kedua, ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi gula darah dibuktikan dengan hasil gula darah yang tinggi di batas normal. Intervensi yang dilakukan, yang pertama untuk diagnosa 1, observasi, cek nadi warna kulit, suhu, edema, dan faktor risiko. Untuk kerapetik, ini tindakan di area perfusi buru, cegah infeksi, rawat kaki, hidrasi. Dan edukasi, berhenti merokok, olahraga, cek suhu air, minum obat sesuai anjuran, rawat kulit. Untuk kolaborasi, pemberian obat, dan program rehabilitasi vaskular.
Diagnosa kedua, manajemen hiperglikemi. Yang pertama, observasi. Kita mulai dengan memantau penyebab gula darah naik, memeriksa kadar glukosa, melihat tanda-tanda hiperglikemi seperti sering kencing, haus, lemas, serta memantau asupan keluaran cairan dan ketton urin bila perlu. Terapeutik, pasien dianjurkan minum cukup, dibantu mobilisasi bila ada pusing saat berdiri, dan perawat berkonsultasi dengan dokter jika kondisi tidak membaik. Selanjutnya, edukasi. Kita mau mengingatkan pasien untuk tidak olahraga jika gula darah lebih dari 250 mg. Rutin cek gula darah, butuh diet dan aktivitas, serta memahami pentingnya pemeriksaan keton dan cara pengolahan diabetes. Untuk kolaborasi, perawat bekerja sama dengan tim medis dalam pemberian insulin secara infus dan kalium jika dibutuhkan. Selanjutnya, ada implementasi. Dalam tahap implementasi, perawat melakukan berbagai tindakan untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Evaluasi keperawatan. Pada tahap evaluasi, perawat menilai apakah intervensi yang dilakukan sudah efektif. Perawat mencatat keluhan yang masih dirasakan pasien, mengumpulkan data hasil pemeriksaan, lalu menganalisis apakah masalah kesehatan pasien sudah membaik atau belum. Evidence-based data terbaru menunjukkan edukasi. Dan pendampingan efektif menurunkan gula darah, perawat memberi penyuluhan. Mingguan mendampingi diet harian dan mengajarkan cara cek gula darah mandiri. Pasien juga diajak ikut senam, diabetes setiap hari, perawatan kaki diajarkan untuk luka, dan keluarga ikut. Membantu memantau pola makan, serta motivasi pasien. Kesimpulan, diabetes tipe 2 terus meningkat hingga 11,7% dan banyak orang belum terdeteksi. Risiko utama datang dari pola makan, obesitas, dan kurang gerak. Saran, edukasi dan pendampingan terbukti membantu lansia lebih sehat. Karena itu, screening rutin, program, hidup sehat di komunitas, serta dukungan kebijakan dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan.